Ya kalau misalnya kita mau memulai hubungan sama seseorang yang baru itu kita harus beres dulu sama masa lalu kita gitu, daripada nanti saat di masa lalu kita ada terluka atau apa, nanti daripada kita melukai orang lain karena masa lalu kita gitu Bu. Tidak semua orang diciptakan Tuhan hanya untuk menemani kamu selamanya. Jadi kan ikhlaskan dia, dengan mengikhlaskan dia pergi itu intinya kita malah menjalankan ibaratnya tuh ya amanah Tuhan gitu loh. Jadi kita tuh ikhlas, nah itu supaya yang lain dipersiapkan Tuhan untuk masuk. Hai Comel, hai. Ketemu lagi. Gini kan kayak kita ya? Oh gini. Oh iya, kayak gini ya. Iya. Iya, kamu enak Rahel nyempluk. Ini Ibu sebenarnya memuji apa membuli? Loh, enggak bagus dong kalau nyempluk. Aku tuh pengen kalau langsing tapi pipiku tetap nyempluk, ternyata nggak gitu. bisa. Kenapa Otomatis Ibu kalau kok pengen? langsing. Oh biar kelihatan muda. Apanya? Bukan. Langsing itu untuk sehat. Oh iya. Tapi langsung gini biasanya kalau sih, langsing betul, itu. betul. Kamu nggak lihat tuh selangsing ini karena program langsing 12 minggu. Itu kok bisa sih Bu viral itu dan selaris itu dan Iya, barusan orang Papua itu jam 12 nanti jatuh mungkin udah mulai konsultasi online. Orang Papua Bu. Kan kita buat konten keluar dunia itu loh. Oh iya betul. Dunia kemana ya? Keluar negeri itu seluruh Indonesia itu loh. Jadi dimanapun kalian berada kalian bisa cobain langsung 12 ya, minggu guys. Barusan ini tadi dijadwalkan kalau nggak salah tuh jam 12 konsultasi loh orang Papua. Wih, keren banget. Yeay, kita konten kita sampai orang Papua loh mau keren langsung banget. Terus kemarin itu mana ya yang luar kota juga tuh yang sudah beli dan kita udah kirim ya. Oh. Iya, viral lah. Di mana ada treatment yang berani menjanjikan kalau nggak langsing 12 minggu. Iya kan? Keren banget. Hasilnya itu loh nyata memperbaiki metabolisme. Cuma ada di Melval ya Bu? Iya dong. Jangan punya Bu Amel dong. Iya. Itu maksud Ibu tuh pesan-pesan kayak gini nih loh yang tak suruh nyepetin menyampaikan kemana ke seluruh Indonesia, gak usah jauh-jauh dunia lah, ke seluruh Indonesia gitu lah ya. Kan untuk kesehatan. Iya, ya kan? biar nggak kalau yang obesitas itu aja. kita nggak ngomong mengganggu penampilan aja, tapi nggak mengganggu kesehatan. Kemarin saya tak tunjukin kan waktu dibedah perut itu. Iya. Kalau sapi yang perut-perut buncit yang gitu kayak sebelah. Oh iya, sebelah mana Bu? Sebelah mana ya ini? Aku nembak kan mataku harus gini ya kan, jadi iya. keduk gitu Oh, iya. Itu kalau dibedah itu kan lemaknya nutupin ini, ini. Nah itu kan untuk kita untuk bisa bertahan hidup panjang kan repot ya. Iya Bu. Nah ini Ibu tuh kemarin kan udah minta juga kan, ini juga sekarang udah cari-cari. Jadi Ibu tuh berniat mendonorkan semuanya organ yang Ibu minta kalau Ibu nanti sudah pindah area. Sudah pindah area. Jadi apapun ini, jadi saya sudah berjanji saya akan jaga, mengurangi gorengan, semuanya sehat supaya nanti saya tidak berguna untuk keluarga saya aja, tidak berguna untuk perusahaan saya aja, tapi berguna juga suatu saat kalau orang membutuhkan organ saya ketika saya sudah dipanggil sama Tuhan. Mata nanti saya masih sehat, misalkan ginjal masih sehat, jantung masih sehat gitu. Nah itu kalau orang hidup punya tujuan yang sama, mungkin indah sekali kali ya. Nggak ada orang cacat, nggak ada orang yang butuh mata, nggak ada. Terus ada butuh ginjal, ada yang mendonorkan, kan hidup damai ya. Jadi nggak saling ini ya, nggak saling terus egois. orang pasti akan punya tujuan, kenapa saya harus hidup sehat gitu kan. Orang kalau hidup sehat kan bisa jaga orang-orang yang kita sayangi sampai panjang, yang punya anak bisa menghantarkan anak cucunya nanti sampai sukses, bisa menemani, bisa ngawal gitu loh. Ini saya itu penasaran satu hal Bu, kenapa ya orang-orang sukses, orang-orang yang udah kaya itu selalu punya pikiran yang bijaksana dan sampai ke sana gitu loh Bu, kenapa itu Bu? Iya, tergantung sih. Ada orang kaya yang makin serakah terus nggak mikirin gitu juga ada. Tergantung. Kalau yang saya temui ya Rahel, kebanyakan kalau orang yang
sudah nggak usah kaya ya, misalkan dirasa dirinya udah sukses handle dirinya ya. Kalau ibu kan nggak pernah mengukur sukses dari kekayaan, udah sukses handle dirinya. Itu kalau kita berangkat dari orang yang bener-bener nol, terus kita bisa menyukseskan diri kita sendiri, pasti endingnya kita tuh pasti pergerakannya lebih cepat untuk punya tujuan mulia. Tapi kalau pas kita ngobrol-ngobrol sama orang, kalau udah misalkan nih dilahirkan dari keluarga kaya, terus kaya, ya udah pasti kebanyakan sih seneng-seneng aja ya, kerja keras seneng-seneng gitu. Karena kan kita bisa menyukseskan diri sendiri berangkat dari nol, karena kita kan merasakan ya, merasakan bagaimana kekurangan, merasakan bagaimana kalau sakit itu nggak terobati, merasakan bagaimana kita tumbuh besar tanpa tanpa dibekali skill, tanpa dibekali finansial, pendidikan yang lebih, tanpa dibekali finansial. Jadi kita nggak mau itu terjadi sama orang lain. Jadi tergantung berangkatnya juga ya, tergantung berangkatnya. Gitu ya. Kalau benar-benar merintis dari nol, dia benar-benar punya tanggung jawab dari bawah untuk jadi, itu pasti begitu jadi yang dipikirkan itu pasti bukan hanya dirinya sendiri. Yang dipikirkan kalau dirinya sendiri itu bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain. Ngomong-ngomong dari nol nih Bu ya, ngomong dari nol, kayak di SPBU. Perasaanku nggak enak. Mulai dari nol ya. Nah ini ada bisa satu komika, Ibu mengerti komika ya? Nah ini Vina kok telepon sih. Nah jadi mungkin ada konten, coba. Enggak, iya coba. Bentar ya. Mungkin ada konten. Ya kenapa masih podcast saya? Kenapa? Enggak apa-apa, kita kan biasa beriklan ya. Oh dari Mayumca. Oh iya ya, suruh Mbak masuk. Ya, tolong bukain dari sini ya. Bentar ya ini bisa podcast sambil makan ya, aku udah lapar banget tahu aja. Terus kita mulai dari nol bagaimana? Nah, ngomong-ngomong mulai dari nol nih Bu ya. Ini tuh ada satu komika. Komika Ibu ngerti komika nggak Bu? Komika itu pelawak. Kalau sekarang bahasanya itu komika. Bukan stand up comedy. Nah ya itu stand up comedy itu orang-orangnya itu namanya komika. Gitu. Nah jadi salah satu komika ini tuh kan udah menikah. Nah dia ini menemani cowoknya ini dari nol gitu Bu. Terus akhirnya setelah mereka udah sukses, si cowoknya juga jadi manajernya dia. Akhirnya si cowoknya ini malah selingkuh. Gitu, padahal yang bayarin dia dan sebagainya itu kan si yang ngasih pekerjaan gitu ya. Ngasih pekerjaan, ngasih karir lah buat dia jadi manajernya gitu. Tapi malah selingkuh ya. Ya ampun. Nah begitulah memang. Kan bener ya pesannya Ibu ya. Ibu sering pesen gimana? Ya, jangan menemani laki-laki dari nol. Karena kalau dia lagi nol, seleranya itu masih kamu. Kalau udah nggak nol, bukan kamu lagi seleranya. Yes, betul. Karena kalau masih nol nggak ada pilihan. Yang mau kamu jadi kamu aja. Dan ya seperti itu ya, memang kebanyakan begitu. Jadi kalau kan saya udah sering bilang ya, laki itu kalau diam itu berarti antara dua, nggak punya uang atau kelainan. Iya. Jadi itu susah cari laki-laki setia. Iya, 1001 ya Bu ya. Betul. Makanya laki-laki itu memang dilahirkan basicnya memang untuk gitu. Kita lihat ya ininya, beritanya. Yuk kita lihat. Ini lagi curhat sih dia. Oh ini ini siapa ya? Ini kayak pernah lihat di. Gak usah sok keren, gak usah. Gak usah kebangetan ramah, lu bukan satpam BCA, bukan job desk, lu ramah sama cewek lain bukan. Itu cuma temen aku doang kok. Ini sama temen chattingan di jam 2 malam. Masya Allah, temen lu kerja shift 3 apa gimana Pak? Sama sih. Malam bener itu romannya. Jam-jam segitu mah jam-jamnya lu ngelonin bini. Biar kata bini lu bau kerak juga kelonin abang. Dia yang nariskain baju lu, inget. Ini punya Ibu ya? Beriklan dong nanti kita. Lu daripada selingkuh gitu bang, mending lu baca puisi di tanah abang ya. Kali minta itu aja, ada lepek nggak? Lepek?
Gaya ikan aja pintar berenang gak banyak gaya. Ini garpunya siapa? Ya, buat Maaf ya sambil makan ya kita ya. Iya. Duh, kena gempa bumi. Yang chat. Kena gempa bumi. Oke. Tadi Kita gimana ke depannya. Pokoknya intinya itu ini diselingkuhin dengan mantan pacarnya. Gitu, Bu. Jadi mantan pacarnya itu ngechat dia lagi, ngechat si suaminya. Gitu. Terus akhirnya direspon kan sama suaminya, terus akhirnya berselingkuh. Oh, mantan pacarnya itu. Maaf ya tukok kunawas tukok bajumu rek. Enggak tukok meja iku lho. Oh iya, Bu. Terus Gitu. Jadi akhirnya setelah itu si perempuan ini ya udah ngeviralin, Bu. Dan yang bikin geramnya itu karena si laki-laki ini menuntut harta gono gini, Bu. Masya Allah. Padahal itu hasil jeripaya dari yang perempuan anu kita. itu ya, Iya, jeripayah kan dari manajernya kan si cowoknya ini gitu. Nah terus ketahuannya tuh gimana? Ya Dari chat, tahu di chat. Gitu. Terus tapi saya kurang tahu ya ini sampai grebek atau enggak gitu. Pokoknya viral banget karena si cowoknya itu jelek. Oh ya? Boleh Iya. ngintip cowoknya nggak? Oke, kita lihat cowoknya. Coba ke depan. Ini nggak ada yang Disilang coba. ini kayak itu ya. Aduh, aku seneng. Yang kemarin di edit tuh enak tak belikan tak. Nah, coba ke atas. Nah, ini cowoknya. Cara nolak pinjemin uang sesuai abjad. Aduh, maaf banget gue masih Tahu aku ini. Kalau tahu kan, Bu. Coba daftar pinjol baru mungkin dapat. Nah, itu cowoknya. Tahu aku ceweknya nih. Tahu viral banget emang dia ya? Iya. Emang gue punya Udah, tabungan, tapi silang. gue sorry biasa. Kakakku juga lagi butuh duit nih. Gue juga. Jadi itulah, Bu, ininya cowoknya. Harusnya lu kerja yang Udah, close aja. rebahan mulu. Itu yang buat Gitu. Jadi sampai dikasih kerjaan, sampai di gaji juga sebagai manajer gitu. Makanya mereka ini kayak saling klarifikasi gitu. Makan sambil makan sambil makan. Iya, silakan. Gak apa-apa ini kita nyantai aja loh. Enak loh. Sambil makan. Orang sambil makan boleh no? Ya, kok enggak, Bu? Nanti aja, Ibu. Terus Gitu saling lah. klarifikasi. Ya udah, akhirnya karena viral itu akhirnya mereka divorce. Gitu. Tahu aku ini kadang-kadang lewat kalau saya buka IG satunya. Oh. Jadi ini ya apa ya kadang ngomong gak sadar diri yo. Wes kayak pentol granat ngono. Oh, gak boleh nyebutin Ini merek ya? masih cantik nih. Oh iya, masih cantik ya, Bu ya. Kayak pentol granat itu. Bentuknya gak karu-karuan. Lah kok wes oleh apa sembarang kalir ya? Iya. Oleh duit oleh opo? Makanya tuh kayak netizen yang bikin geram tuh ya karena dia udah dikasih segala hal, tapi kok malah selingkuh gitu loh. Kok malah mengkhianatinya gitu. Apalagi sama mantan pacarnya gitu. Sebenarnya kalau kita mau membangun hubungan tuh lebih baik kita udah beres sama masa lalu kita. Iya. Iya nggak sih? Kalau belum beres Sio memang kayak nyegrak adiknya aku. Kesel ya aku. Kalau gimana Rahel? ya kalau misalnya kita mau memulai hubungan sama seseorang yang baru itu kita harus beres dulu sama masa lalu kita gitu, daripada nanti saat di masa lalu kita ada terluka atau apa, nanti daripada kita melukai orang lain karena masa lalu kita gitu, Bu. Ada pengalaman nggak, Rahel? Iya sering, Bu. Sering ada pengalaman gitu? Iya, kalau misalnya belum sembuh sama masa lalunya, belum sembuh. Berarti ini sekarang kamu mau menyembuhkan masa lalu terus biar segera. Tadi kata-kata tadi lo bagus, aku Yang tuh mana mau itu, Bu? catat lupa. Iya. Jadi itu kita tuh harus gimana tadi tuh? Jadi tidak semua orang diciptakan Tuhan hanya untuk menemani kamu selamanya. Jadi kan ikhlaskan dia, dengan mengikhlaskan dia pergi itu intinya kita malah menjalankan ibaratnya tuh ya amanah Tuhan gitu loh. Jadi kita tuh ikhlas, nah itu supaya yang lain dipersiapkan Tuhan untuk masuk.
Oke ya kan. Jodohmu yang terbaik dipersiapkan Tuhan untuk masuk. Iya, betul. Tapi kapan ya Faris? Nah, kalau masuk ke ibu ini agak susah pasti, Bu. Enggak sih. Cuman ya lebih ke takut aja. Kan ibu udah sering bilang, sekarang tuh ibu tuh posisinya gimana tuh ya bahasanya, kalau dibahasakan itu takut hidup bersama, nggak mau kesepian tapi takut hidup bersama. Iya. Kan? Kalau saya takut hidup bersama, tapi ya takut aja. Enggak ya, Bu. Karena Coba sesi ini kamu yang layani Faris. Aku nggak makan si Ome aja. Sesi ini kamu aja yang layanin Faris. Karena lah Ibu, gitu Bu. Nggak tahu sekarang kayak pikiran saya itu kayak saya mau nikah umur 30 tahun aja gitu. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Umur 40 ya nggak apa-apa. Jangan lah Ibu, kan kata Ibu tadi takutnya. Bukan untuk nikah. Oh ya. Untuk mengalami masa kebodohan itu. Oh iya. Kalau menikah ya siapnya umur 40 ya 40 nggak apa-apa. Makanya sebelum ada apa-apa itu lebih baik. Maksudnya sebelum kayak gini ya. Kalau kita udah tahu kita diajak untuk menemani dari nol. Kalau kita nggak punya hati yang besar tuh lebih baik kita nggak usah memulai hubungan atau berhenti aja dulu, gitu kan. Daripada kita memaksakan diri untuk menemani dari nol tapi kita nggak siap, terus akhirnya kita takut ditinggalkan atau apa, lebih baik udah cut off aja kita. Dan ini fakta loh, maksudnya fakta orang yang banyak ditemani dari nol, begitu merasa ada perjalanan sedikit yang menguntungkan dia langsung deh switch. Iya, langsung yang awalnya udah kamu nggak apa-apa, kamu nggak cantik, kamu misalnya apa adanya nggak apa-apa gitu, pas ditemani dari nol aku nerima kamu karena kamu terima aku, tapi setelah dia udah ada semuanya, golek sing irunge operasian, golek sing apa, bokongnya jentit, golek sing gitu ya Bu ya. Enggak, maksudnya kan tipenya udah beda karena merasa sudah bisa mencari yang lain. Karena ngerasa dia udah bisa dapetin yang lebih better. Gitu. Tapi pernah nemenin orang dari nol? Aku tak makan siapa soalnya pasti lama kamu jawabnya. Tapi pernah kamu? Pernah sih tapi ya sadar sih Bu. Gitu. Jadi lebih baik kita membangun diri kita sendiri. Kalau kita misalnya ini kalau udah mateng, emang jodoh ya akan ketemu, kalau enggak ya sudah gitu. Daripada kita hubungan terus kita masih belum settle di emosional, finansial dan sebagainya, nanti tambah kita saling menyakiti kan Bu ya kan. Lebih baik kita nggak saling menyakiti, kita enjoy sama hidup kita masing-masing. Kalau kita emang jodoh dan dipersiapkan ya bakal dipertemukan kayak gitu. Aduh bijaksana sekali hari ini. Orang yang beberapa kali disakiti, orang yang beberapa kali sudah merasakan putus nyambung. Ya, memang harus seperti itu. Iya. Hati-hati ya. Terus apalagi yang alasan biasanya tuh merintis bersama ya. Terus mulai usaha bersama apa ya? Malah kemarin ada yang cerita sama ibu, malah tiba-tiba suaminya 1 bulan nggak mau pulang ke dia. Nggak mau pulang Bu. Padahal sama keluarganya itu ya itu macam-macam sekarang ya, jadi makin takut ya. Iya, betul itu. Tapi kita nggak boleh takut loh. Kita nggak boleh, pasti kalau kitanya udah melewati banyak hal yang membuat kita belajar, harusnya kita sih nggak perlu takut sih. Cuman ya memang harus lebih hati-hati. Tapi kemanapun kita pergi itu kan kita kan nggak bisa nemu pasangan yang sempurna ya Bu ya. Cuma boundaries, kadang tuh kayak boundaries untuk ketidaksempurnaan itu sampai mana itu. Kalau saya masih kayak meraba-raba sih Bu. Jangankan kalau ibu sih sudah enggak. Justru kalau masih meraba-raba itu kamu nyari punya pasangan tuh masih gampang. Oh gitu. Kalau udah kayak ibu udah nggak meraba-raba, udah tahu pasti nih. Udah tahu pasti yang saya mau tuh yang bagaimana. Wah salam wes. Wassalam sudah wes. Ya sabar aja. Tapi kan cuman saya yakin Tuhan itu akan memberi pada saat kamu siap. Itu aja. Nah itu harus
kita berprinsip seperti itu. Siapnya kita juga belum tentu siap untuk bahagia atau siap untuk disakiti lagi. Kan Tuhan akan memberi kalau kita siap. Ya kalau lu sudah siap disakiti lagi nih, bisa kan. Terus siap bahagia dikasih juga. Iya, betul. Maksudnya ya kan manusia itu gimana ya, nggak bisa kita tuh lepas dari perjalanan yang sudah kayak digariskan gitu loh, Rahel. Kalau harus melewati itu, ya itu gitu loh. Harus sepinter mana orang sepinter apapun, kalau kamu pernah ngomong pasti pernah dibohongin teman, pernah dikhianati pasangan, pasti itu pasti. Karena itu cara Tuhan menyuruh kita belajar. Iya betul. Ada ujian-ujiannya gitu ya. Mau sepinter apapun, mau sekaya apapun, orang yang kita lihat pinter bisa juga masih dibohongin, bisa masih dikhianatin kayak gitu. Nah kayak yang kasus ini kan Bu, kayak maksudnya secara fisik juga nggak dapet, secara finansial juga nggak dapet kan, gitu. Tapi dia tetap mau bertahan kayak gitu. Ya apa ya, mungkin kan dia mungkin mencintainya, ya maksudnya tapi ini selevel sih maksudnya kayak nggak berlebihan juga, maksudnya yang perempuan kan ya maksudnya serasi gitu loh, jadi nggak berlebihan juga sih, maksudnya nggak yang hancur-hancur juga dapatnya gitu loh. Kan yang sebenarnya udah ya, cuman lagi ya kita kan nggak tahu ya dari makanya kan kita tuh nggak bisa nyalahin oh ini udah ditemenin dari nol selingkuh apa, kita juga nggak bisa melihat itu. Kadang kadang orang tuh kan punya alasan, bukan laki perempuan kalau sudah niat dia itu selingkuh, dia punya alasan apapun untuk membenarkan perselingkuhannya kan. Iya. Pasti ada alasan ya Bu ya. Meskipun alasan itu betul atau salah ya pokoknya yang penting ada alasan dan berusaha membenarkan. Jadi kan kayak kadang tuh ya ibu itu sekarang makin umur tuh belajar aja ya. Dari dicakar kucing saya aja tuh nyakar berkali-kali sampai tak tanyain gini, kamu tuh nggak tahu kalau cakaranmu tuh menyakitin orang? Iya. Ngerti nggak? Dan kucing anggap itu biasa, itu benar, itu udah ya kucing ya tabiatnya ya nyakar, gitu kan? Dia nggak sadar kalau itu melukai orang, menyakiti orang. Nah, jadi kayak gitu. Orang yang salah kebanyakan itu seperti itu, selalu mau membenarkan kesalahannya. Karena ya udah tabiatku gitu. Maksudnya kayak ya enggak manusia, normalnya manusia itu rata-rata ya kalau salah ya membenarkan salahnya. Jadi ini aduh dia tahu nih selingkuh tuh salah gitu ya. Aduh aku selingkuh apa? Ya enggak apa-apa lah, gimana lagi? Kan dia bawel. Oh kan dia sibuk, kan dia apa? Jadi merasa dia itu benar mengambil keputusan itu, gitu loh. Ketika jadi kayak misalkan, jadi orang nyuri nih, misal orang korupsi misalkan, orang korupsi, ya nggak apa-apa lah korupsi kan, kalau nggak aku korupsi diambil orang lain juga. Iya. Terus ini kan nggak korupsi, ini kan ya tanda terima kasih orang udah aku bantu. Nah, jadi itu selalu membenarkan apa yang dilakukan. Salah betul loh ya, dibenarkan karena kan dia yang lakukan gitu kan ya. Betul banget sih Bu. Ya itu tabiat, lebih ke tabiatnya binatang sih kalau binatang itu kan ular, kamu di ular tuh ngeluarin bisanya dia juga nggak sadar kan. Kalau menyakiti orang, kucing aja tuh sering nyakar, kita dilukain dan dia juga nggak tahu kalau lukanya yang ditinggalin tuh bekasnya nggak hilang-hilang. Sakitnya Masya Allah. Kucing itu meskipun kecil, aduh sakitnya. Aku sekarang trauma kalau mau itu cium-cium kucing itu. Jadi artinya mereka tuh binatang melakukan itu karena merasa ya itu tabiatnya, dia nggak sadar. Gitu loh. Nah manusia tuh banyak yang seperti itu. Karena ya manusia itu ini ya Bu, dasarnya emang egosentris kan Bu. Iya. Ini iklan 1 menit ya, aku tak makan siomay Bu ya. Kamu pingin kan? Makanya guys, kalau kalian mau kalau kalian ingin makan siomay, kalian bisa beli di sini. Nah, jadi begitulah Bu kisahnya hari ini ya. Kok ada komen-komen nggak? Bisa nggak dibuat komen-komennya? Nggak bisa kan?
Ini dari TikTok ya? Iya, karena ini dari TikTok. Tapi kebanyakan ada dua kubu sih, ada yang kubu laki-lakinya, ada yang kubu perempuannya gitu. Jadi kayak saling membuli. Yang kubu lakinya ada nggak di-share? Pengen tahu itu satu kali. Coba sih yang ini tadi, bisa nggak? Oh iya, coba itu. Kenapa Opet banyak banget gak tahu cara syukur deh? Nah ini kan tipe-tipe Opet ini, Bu. Kayak itu ya? Iya. Visualnya Kak Prima ya? Iya. Pantes si abang suka yang gembal-gembal. Maksudnya selingkuhannya gembal? Nggak tahu, Bu. Nggak di-spill kak anunya. Ya elah bang, bini lu udah cakep gini. Gua pas baca chatnya ngebayangin muka lakinya setampan apa taunya. Gitu. Akhirnya udah. Nah jadi itu ceritanya itu tiba-tiba chat mantannya. Terus kayak mereka itu chat kayak baru tahu kalau misalnya mereka itu dulu pernah menyimpan perasaan yang sama. Loh, mantan pacarnya? Iya, maksudnya kayak sama-sama nggak bisa meninggalkan gitu loh. Gitu. Akhirnya ya sudah. Kenapa ya nggak langsung ngomong baik-baik gitu ya? Iya. Kalau memang udah ganti tipe, maksudnya ya ngomong aja gitu loh. Kasihan soalnya. Aku tuh kayaknya apa gitu. Tapi ya begitulah. Tapi harus percaya satu hal, sudah bisa terbebas dari hal seperti itu pasti sakitnya tuh memang ada sih sakit, tapi pasti bisa dilalui, pasti sebentar gitu ya. Apalagi kalau kayak gini kan temennya banyak ya. Iya, betul. Terus apalagi komedian lagi, wes banyak ketawanya, wes banyak. Pasti kamu semalam galau ngobrol sama ibu, sekarang udah bahagia. Ya kan Faris ya? Iya, ngobrol sama itu pasti sudah bahagia dia. Semalam galau, pagi-pagi ada yang Panjang ya. bercerita di grup. Ya, storytelling di grup. Panjang wes iku aku ngecatnya ya apa. Itu namanya bucin sama pekerjaan. Panjang terus belum tahu jalan keluarnya lagi. Gitu. Nggak apa-apa ya. Kita lalui bersama Rahel. Walaupun itu aku yang komplain, aku akan ikut melalui bersama. Iya, Bu. Ini sudah nggak ada lagi yang bagaimana ya. Tapi ini lagi viral. Sebenarnya viralnya udah si Opet ini ya. Iya, udah kemarin sih. Tapi yang bikin ngangkat lagi karena saling klarifikasi dan si Opet ini minta harta gondok gini itu loh, Bu. Yang bikin dia ngangkat lagi. Nah, terus itu ya satu hal ya. Wanita tuh harus pintar sekarang. Gimana? Ya, apapun yang sudah dipunya sekarang sebelum menikah harus apapun sekecil apapun menurut saya. Ya, misal mesti punya rumah masih nyicil pun nggak apa-apa. Jadi menikah tuh harus pakai perjanjian apa itu namanya? Pranikah. Pranikah. Ya, supaya tidak terjadi seperti ini. Iya. Apalagi kalau yang dipelihara opet-opet seperti ini, ya kan? Nah, itu bukan masalah wanita matre atau apa, enggak. Itu karena untuk kita jaga-jaga. Ada saya sempat baca isinya yang perjanjian pranikah tuh ada. Jadi kalau ini sama-sama sama-sama punya dan sama-sama kayak yang cowok ini dibawain, pokoknya sudah punya segini, muda-muda juga masih sudah punya begini, yang perempuan sudah punya begini. Jadi di situ ada perjanjian kalau yang ketahuan yang si laki-lakinya yang selingkuh, semua hartanya laki-lakinya itu jadi miliknya. Iya, ada perjanjian pranikah. Semua pasangan menurut saya laki perempuan harus sih punya seperti ini. Maksudnya sekarang tuh kalau kita bertahan saja dengan keimanan, bertahan saja dengan Tuhan tuh kadang kolab ya, kena lingkungan bisa kolab ya. Tapi bayangin kalau orang misalkan ini sudah punya segalanya, terus ataupun kayak gini nih kan, dia sudah punya atau apa, terus begitu nanti ketahuan selingkuh dia harus jadi haknya salah satu aja dan boleh menceraikan apa gitu, ada perjanjiannya iya, gitu. Iya, Bu. Yang emang kayak gitu. Harus kayak gitu. Harus kayak gitu itu. Jadi kalau mereka kayak gini nih nuntut gono gini, nah dari mana lu punya gono gini ya? Orang yang kerja aku, orang yang beli aku kan kayak gitu. Kalau sudah ada di surat-surat itu, nah tuh saya lagi persiapan, saya tuh lagi sampaikan ke anak saya seperti itu.
Jadi saya kira, sama siapapun Oh, harus iya, seperti iya. itu. Saya kira ibu yang mempersiapkan untuk Orang aku sudah nggak punya apa-apa, Rahel. Oh, Saya kira ibu mau orang aku sudah nggak punya mempersiapkan. apa-apa, sudah punya anak semua. Karena yang kalau laki-laki mau ya udah bawa diriku saja. Udah nggak bisa bawa apa-apa. Orang seperti ibu ini mau buat apa sih, Rahel? Sendiri paling ya sepetak kos-kosan udah jadi ya. Sekarang ya kalau misalkan udah hak-haknya kita udah dipindah, jadi orang mau sama ibu ya dapat dirinya ibu sih, sama dapat pinter kerja. Ya kan? Betul sekali. Pinter bertahan dalam segala kondisi. Pinter ngabisin duit juga sih. Gitu ya. Oke. Karena guys. saya udah kelaparan, Iya. ya. Iya. Ya, mari kita makan bersama. Oh, Ya. iya. Oke, see you next week. Next week. Oh, enak tapi lu siomene. Aku Enakan mau- Bu.